Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya Chemetrix Channel. Nah, di sini kita akan bahas soal kimia ya kali ini tentang termokimia kelas 11. Nah, soal-soalnya seperti biasa diambil dari buku PR Intan Pariwara. Kita langsung bahas UK 1-nya ya. Nah, soal nomor satu, di sini kita langsung baca aja apa yang ditanyanya ya. Sistem yang dimaksud adalah, nah, yang diminta ini adalah sistem. Seperti yang kita ketahui bahwa, nah, jadi kita ulas nih soalnya ya. Seperti yang kita ketahui bahwa di termokimia itu ada yang namanya sistem dan lingkungan. Nah, di soal ini disebutkan bahwa Sita melarutkan 3 gram batu kapur ke dalam gelas beker yang berisi 250 ml air. Oke, di sini anggaplah ada gelas beker ya, seperti ini terus diisi air 250 ml dan kemudian dilarutkan 3 gram batu kapur gitu ya. Misalnya gitu. Nah, kemudian, ternyata di sini juga ada perubahan suhu sistem dari 26 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius yang diukur menggunakan termometer. Nah, anggaplah gini ya, ada termometer gitu ya. Yang ditanya adalah sistemnya. Sistemnya itu yang mana gitu ya. Nah, kita udah tahu nih harusnya nih, sistem itu adalah isinya, larutannya ya. Jadi di sini itu air dan batu kapur tentunya ya. Sementara gelas beker dan termometer ini adalah lingkungannya. Jadi jawabannya jelas batu kapur dan air. Gitu ya. Oke, soal nomor 2. Peristiwa yang termasuk reaksi eksoterm adalah ya, yang ditunjukkan oleh angka berapa nih? Kita bahas dari nomor 1 nih, pembahasan pembakaran gas LPG. Oke, di sini pembakaran. Nah, sebenarnya di sini juga kita harusnya udah tahu nih, kalau eksoterm itu adalah reaksi yang melepaskan kalor. Artinya, dia melepaskan panas ya. Nah, kalau pembakaran terjadi, apakah dia melepaskan panas atau tidak? Jelas iya. Jadi, semua pembakaran, reaksi pembakaran itu termasuk reaksi eksoterm ya. Jadi, ini jawaban nomor 1 benar. Nah, untuk nomor 2, pembuatan tempe dari kedelai. Nah, ini kalau Miss ilustrasikan aja, kita pegang tempe daun gitu ya, itu pasti terasa hangat. Nah, berarti ada sistem yang melemparkan atau memindahkan panas ke lingkungan. Jadi, sehingga terasa hangat. Karena apa sih? Karena pembuatan tempe ini tuh termasuk fermentasi ya. Jadi, fermentasi ini adalah proses yang mengeluarkan panas atau melepaskan kalor, gitu ya. Berarti ini benar. Nah, kemudian proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Nah, di sini fotosintesis aja kita udah tahu nih, fotosintesis itu memerlukan panas atau justru melepaskan panas. Pastinya memerlukan panas ya. Jadi, proses fotosintesis ini justru membutuhkan panas sehingga dia menyerap panas. Nah, yang menyerap panas ini namanya reaksi apa? Reaksi endoterm ya. Gitu. Jadi, ini jelas tidak. Oke, kita langsung coret aja nih yang ada tiganya. Jadi, udah otomatis A dan D enggak. Tapi tadi nomor 1 dan nomor 2 iya. Jadi, kemungkinan besar jawabannya itu adalah B. Oke, kita cek ya. Yang nomor 4, kapur tohor dimasukkan ke dalam air. Nah, ketika kapur tohor dimasukkan dalam air, ini juga akan melepaskan panas. Artinya dia juga termasuk eksoterm gitu ya. Oke, jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, di sini ada reaksi kimianya nih, ada persamaan reaksinya nih. Nah, di sini untuk memudahkan kita menjawab soal termokimia, ketika kalian mendapat suatu persamaan reaksi, langsung aja kalian tentukan apakah itu reaksi eksoterm atau reaksi endoterm. Nah, dilihat dari mana, Miss? Dilihat dari delta H-nya ya. Ketika delta H-nya negatif ya, itu adalah reaksi eksoterm. Nah, kita ulas balik deh eksoterm dan endoterm ya.
Exo itu keluar, keluar ya. Artinya kalau keluar itu berarti dia melepas, ya. Nah, ketika Miss bilang melepas, melepaskan panas gitu ya, melepaskan kalor, ketika kita melepaskan sesuatu berarti punya punya kita tuh pasti berkurang. Nah, gitu aja ya, gampang jadi ingatnya. Terus endo itu berarti ada yang masuk nih. Apa nih yang masuk? Dia menyerap kalor. Jadi dia menyerap kalor ya. Nah, ketika dia menyerap sesuatu berarti pasti bertambah ya. Ilustrasinya kayak gitu. Jadi eksoterm itu delta hanya negatif dan endoterm itu positif. Sebenarnya kenapa sih? Karena delta H itu dihitungnya dari H produk dikurang H per reaksi. Nah, di reaksi eksoterm, H produknya itu ternyata lebih kecil nih daripada entalpinya per reaksi. Jadi makanya dia negatif. Jadi ingat aja nih kalau misalnya negatif ini yang kata kuncinya itu adalah produknya ya. Jadi yang kalian ingat itu produknya. Ketika negatif berarti produknya ini kecil. Entalpi produknya kecil. Kebalikannya ketika positif berarti produknya itu besar ya. Oke, dah. Lengkap nih ya pembahasan eksoterm dan endoterm. Kita langsung bahas nih. Di soal ini udah tahu nih berarti kalau delta hanya negatif berarti ini eksoterm. Nah, kita ulas satu-satu ya. Yang A, entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaksi. Jadi begini ya, lebih besar daripada reaksi. Oke. Apakah benar atau tidak? Nah, kembali lagi nih. Di sini adalah reaksi eksoterm. Eksoterm itu produknya kecil. Entalpi produknya harusnya lebih kecil, jadi salah ya. Kemudian yang B, pembakaran gas etana. Nah, ini adalah persamaan reaksi dari pembakaran gas etana. Merupakan reaksi endoterm. Oke, jelas salah. Tadi udah kita sepakat ya bahwa itu eksoterm. Nah, yang C, pembakaran gas etana memerlukan kalor sebesar 84,7 kilojoule. Oke, kita abaikan aja, kita garis bawahi memerlukan kalor. Memerlukan kalor berarti dia harusnya melepas atau menyerap. Tentunya dia menyerap ya. Ini sama aja kayak endoterm. Dia perlu kalor, jadi dia menyerap kalor. Itu namanya reaksi endoterm. Kemudian yang D, pada reaksi pembakaran gas etana, suhu meningkat. Nah, suhu lingkungan meningkat. Oke, kita bahas lagi nih. Nah, untuk reaksi eksoterm, ya, ingat nih misalnya nih ada suatu sistem melepaskan ya, melepaskan panas nih dia. Nah, diukur nih pakai termometer gitu ya. Termometer ini lingkungan ya, berarti dia ini menangkap suhu lingkungannya. Jadi bukan suhu sistemnya yang ditangkap, tapi suhu lingkungannya. Nah, ketika dia bereaksi dan melepaskan panas, maka suhunya ini meningkat, gitu ya. Suhunya ini meningkat. Jadi lingkungan yang kita rasakan ini, suhunya justru meningkat, gitu. Jadi ini suhunya meningkat. Ini eksoter. Kebalikan nih, kalau kalau endoterm, nah ya, diukur gitu pakai termometer, dia menyerap panas dari lingkungan. Berarti lingkungannya jadi bertambahkah panasnya atau berkurang? Ya tentunya berkurang. Jadi suhunya menurun karena panasnya lingkungan tadi diserap sama reaksi ini gitu ya. Oke, jadi dia kalau eksoterm suhu lingkungan meningkat, kalau endoterm suhu lingkungannya menurun. Artinya pada reaksi pembakaran gas etana yang merupakan reaksi eksoterm tadi, suhu lingkungannya meningkat, benar. Jadi jawabannya D. Oke? Oke, kita langsung ya bahas langsung soal nomor 4. Nah, kebenaran nih. Di soal nomor 4 kita bahas tentang suhu-suhu lagi ya. Di sini menunjukkan reaksi eksoterm yang mana sih? Nah, langsung aja tadi kita buat lagi deh. Eksoterm itu suhu lingkungannya meningkat ya. Sedangkan endoterm suhu lingkungannya menurun ya.
Oke, di sini kita langsung lihat nih. Untuk nomor satu, T1-nya 28 derajat Celcius dan T2-nya 35 derajat Celcius. Berarti ini suhunya mengalami peningkatan. Terus yang ini juga di nomor 2 dari 28 ke 32 derajat Celcius. Ini juga meningkat. Artinya otomatis ini adalah reaksi eksoterm ya. Jadi jawabannya satu dan 2. Kalau kita lihat nomor 3 dan 4, itu dari 28 ke 15 ini suhunya menurun. Kemudian dari 28 ke 20 derajat Celcius ini juga suhunya menurun. Artinya 3 dan 4 ini termasuk reaksi endoterm ya. Oke, kita langsung jawab. Langsung bahas lagi soal nomor 5. Nah, ini nih nomor 5 nih. Di sini diminta yang mana sih reaksi endoterm? Oke, kita langsung ingat-ingat tadi, reaksi eksoterm dan endoterm dapat dilihat dari delta H-nya ya. Di sini yang ada delta H-nya itu hanya A dan E. Jadi kita yang A dan E ini kita udah bisa pastikan apakah dia reaksi eksoterm atau dia reaksi endoterm. Nah, karena dia bernilai negatif ya, berarti ini keduanya reaksi eksoterm. Oke, kita langsung buat aja reaksi eksoterm. Artinya yang A dan yang E ini bukan ya, bukan jawabannya. Oke, langsung kita bahas yang B, C, dan D. Nah, ini gini aja. Kalau kalian dapat, oh kok nggak ada delta H-nya ya, Miss? Ya berarti kalian harus menentukan delta H-nya ya. Delta H-nya berapa? Artinya di persamaan reaksi yang B, ini dia masih kurang nih. 360 kilojoule. Gitu ya. 360 kilojoule. Nah, berarti dia harus menyerap delta H-nya. Jadi kalau misalnya kita bilang kayak gitu ya, biar gampang ya. Dia masih kurang 360 kilojoule ya. Dia harus menyerap 360 kilojoule gitu ya. Sama dengan lagi nih yang C. Oke, yang C. Dia lebih nih 56 kilojoule energinya gitu ya, entalpinya. Nah, kita berarti melepaskan 56 kilojoule itu tadi ya. Gitu ya. Kemudian ini lagi nih, dia lebih nih 905 kilojoule. Berarti dia juga melepaskan 905 kilojoule. Singkat cerita ya, tinggal diubah aja tandanya ya, gitu ya. Nah, udah kita dapat semua nih delta H-nya, berarti kita bisa bilang bahwa yang B ini termasuk reaksi endoterm, karena delta H-nya positif ya. Sedangkan yang D dan C termasuk reaksi eksoterm ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6, di sini ada diagram tingkat energi ya. Nah, di sini untuk diagram tingkat energi yang ini nih, ya, yang sampai puncak ini adalah energi aktivasinya. Sementara untuk delta H yang kita lihat adalah produk dan reaksinya gitu ya. Jadi yang kita lihat ini nih. Nah, sebelumnya kita harus tentukan dulu nih yang mana produk dan yang mana pereaksinya. Di sini yang dibilang adalah pembentukan hidrogen iodida. Artinya pembentukan itu berarti dari H2 tambah I2 menjadi 2HI. Atau kalau Miss tulis gitu ya, A tambah B itu jadi AB ini adalah reaksi pembentukan gitu ya. Artinya kalau di dalam soal ini gas hidrogen ditambah gas iodida ya ini ya menghasilkan hidrogen iodida ya. Gini nih. Oke. Nah, ingat bahwa panah itu selalu menuju ke arah produk. Nah, artinya kalau di diagram ini panahnya gini. Nah, gitu ya. Panahnya nih, ini kita bikin gitu ya. Ini delta H-nya berapa nih? Permasalahannya gitu ya. Nah, ingat tadi udah disebut ya, delta H adalah H produk dikurang H per reaksi. Nah, dari persamaan reaksi ini kita udah tahu nih produknya adalah HI, H2 dan I2 ini adalah pereaksinya. Artinya di sini nih dari tarik garis ini ya. Ini ya. E1 yang ini adalah produknya gitu ya. Ini dua ini produk berarti dia E1 oke ya. Dikurang reaksi ini yang ini nih H2I2 ini E2 ya simbolnya ya. Jadi kita bikin kurang E2. Produk kurang reaksi gitu ya.
Jadi jawabannya udah otomatis A. Andai kata ada yang sama gitu ya, nilainya aja yang beda nih bernilai positif dan negatif. Ya ingat-ingat lagi, untuk yang produknya lebih kecil, nah produknya kan di bawah otomatis lebih kecil. Tadi produk yang lebih kecil itu, produk lebih kecil itu berarti reaksi eksoterm atau pasti dia menghasilkan delta H yang bernilai negatif gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Oke, nomor 7 ini sudah masuk nih ke soal-soal hitungan, walaupun nggak banyak nih sebenarnya. Untuk termokimia, penting sekali untuk kalian paham mengenai perhitungan mol. Nah, contohnya nih di soal ini, jika 5,6 gram KOH direaksikan dengan asam klorida, oke ya, maka apa yang di pilihan ganda ini tuh menjelaskan sebesar berapa reaksi yang diserap ataupun kalori yang diserap ataupun yang dilepas gitu ya. Nah, berarti kita mesti ngitung nih. Nah, hitungnya gimana, Miss? Hitungnya adalah kamu harus tahu dulu 5,6 gram KOH ini berapa mol sebenarnya. Berapa mol KOH, oke? Jadi kita inilah ya, kita buat dulu nih. Yang kita mau nyari mol, mol tuh N ya. Nah, yang kita mau nyari mol, apa nih yang diketahui? Yang diketahuinya, oh masanya nih, masa KOH-nya 5,6 gram ya. Nah, kalau udah masanya nih, pasangannya berarti harusnya ada MR, oke ya. Ada MR-nya. Nah, MR-nya berapa MR KOH? Ya, K1, O1, H1 gitu ya. Berarti langsung aja AR-nya K ditambah AR-nya O ditambah AR-nya H. Gitu ya. Jadi 39 tambah 16 tambah 1 gram mol min 1. Oke, lanjut nih. Berarti 56 gram mol min 1 gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke rumus mol. Masih ingat ya nih, rumus mol ketika diketahui massa dan MR. Itu adalah massa dibagi MR ya. Masanya berapa, Miss? Nah, kita langsung buat ini NKOH gitu ya. NKOH. Masanya tadi 5,6 gram. Kemudian MR-nya 56 gram mol min 1. Oke, gramnya kita coret. Jadi tinggal 0,1 mol ya. Oke, dapat nih 0,1 mol. Nah, ditanya dong berarti kalau misalnya Miss ubah pertanyaannya jadi jika 0,1 mol KOH direaksikan dengan asap klorida, maka berapa nih delta H-nya gitu ya. Oke, kita nyari delta H-nya berapa. Pertama kita lihat dulu, satu molnya berapa? Oh, satu molnya ternyata plus 80, positif 80 kilojoule ini per molnya nih. Nah, berarti kalau 0,1 mol ya tinggal dikali aja ya. 0,1 mol nih coret-coret ya. Sama dengan 8 kilojoule. Nah, atau kok di soal tuh bikinnya 8,0. Boleh juga. 8,0 kilojoule. Tentunya ini positif ya. Ikut yang tadi ya. Nah, di sini nggak dibikin positif atau negatif, tapi dibikinnya menyerap atau melepas. Ya udah, ingat-ingat lagi, kalau positif itu berarti menyerap atau melepas? Menyerap ya. Nah, menyerap dia nih. Reaksi menyerap kalor sebesar 8 kilojoule. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, lanjut nih ke soal nomor 8. Coba kita lihat ya perubahan entalpi pada reaksi bla 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 gitu ya. Kita lihat aja apa udah ada nih delta H-nya. Sama kayak soal yang tadi ya. Belum ada delta H-nya nih. Kita tentuin dulu dong berarti delta H-nya berapa. Nah, delta H-nya sama kayak tadi. Di sini dia lebih ya. Lebihnya 483,64 kilojoule. Artinya dia harus melepaskan itu ya. Jadi reaksinya ini justru melepaskan 883,64 kilojoule gitu ya. Artinya ini bersifat eksoterm. Gitu. Eksoterm tadi produknya lebih apa kalau eksoterm? Eksoterm ini produknya lebih
kecil. Lebih kecil berarti dia di bawah atau di atas? Ya udah pasti di bawah. Kita cari nih produknya nih. Ini produk ya. Seperti biasa ya. Panah itu selalu menunjuk produk. Berarti yang dituju panah ini ya produknya gitu ya. Ini produk nih. Kita lihat nih produknya yang lebih kecil atau yang di bawah. Ini yang di bawah mana nih? Ayo. Yang ini ya. Ini juga nih. Nah, ya. Produknya yang ini nih, yang di bawah. Oke, yang ini berarti udah otomatis tidak salah ya. Kemudian kita lihat aja delta-nya. Nah, delta-nya negatif 483,64 kilojoule. Ya udah jawabannya berarti B. Karena ini positif, berarti salah ya. Jadi jawabannya adalah B gitu. Oke, gampang banget ya. Langsung nomor 9 kita masuk lagi ke nomor 9. Di sini dibilang, pada keadaan tersebut, harga perubahan entalpi penguraian 0,5 mol CaCO3. Oke, kita langsung udah dapet nih molnya. Beda kayak tadi ya, kita mesti nyari dulu molnya. Nah, kalau yang ini, kita nggak perlu nyari molnya. Udah dapet 0,5 mol gitu ya. Di sini soalnya, untuk menguraikan 1 mol CaCO3, nah ini satunya udah dapet nih. Untuk satunya ya adalah sebesar 178,3 kilojoule. Oke, ini satunya nih. Berarti 178,3 kilojoule ini adalah per molnya. Yang diukur pada tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius. Oke, ini mungkin bisa dibilang pada keadaan standar gitu ya. Langsung aja kita buat nih. Dia mintanya penguraian 0,5 mol. Sama kayak tadi, kita langsung kali aja sama molnya 0,5 mol. Hasilnya berarti berapa? Ya udah langsung dibagi dua aja nih hasilnya 89,15 kilo joule. Nah, kita lihat tandanya apa sih sebenarnya? Ya, kita cek aja. Dibutuhkan kalor. Dibutuhkan berarti dia menyerap. Menyerap berarti positif atau endoterm ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Oke, kita langsung lanjut ke soal terakhir ya. Nomor 10, pernyataan yang tepat mengenai diagram tersebut. Nah, kalau kalian lihat nih, pada diagram A menjadi C ini, perubahan senyawa dari A menjadi C, ada berapa tahap? Coba. Oke ya. Kalau yang jawab 2 berarti benar. Kenapa? Karena di sini ada A ke B, kemudian ada B ke C gitu ya. Jadi ada dua tahap nih, A ke B dan B ke C. Singkat cerita, kita lihat ya untuk menentukan apakah dia eksoterm dan endoterm, ya kayak tadi, produknya itu yang lebih kecil yang lebih besar. Kalau ini yang A ke B, produknya di atas tuh B ya. Berarti B-nya lebih besar nih. Kalau B-nya lebih besar berarti apa, Miss? Berarti endoterm ya. Nah, kalau C-nya lebih kecil nih, produknya lebih kecil. Nah, ini tadi ya, Miss bilang. Jadi di sini produknya lebih besar. H produknya lebih besarnya. Ini H produknya lebih kecil. Kalau lebih kecil apa berarti? Negatif nih. Negatif berarti apa? Eksoterm. Tadi udah dijelaskan ya. Oke, kita langsung aja masuk ke pilihan gandanya. Reaksi A menghasilkan B bersifat eksoterm. Salah. Ini tadi kita udah sepakat endoterm ya. Kemudian pada reaksi A menghasilkan B, nilai H produk, oke di sini dibahas nih H produknya, lebih kecil daripada H reaksi. Salah ya, karena di sini H produknya jelas di atas, berarti dia H produknya harusnya lebih besar daripada H reaksi. Oke, yang C, perubahan entalpi reaksi B menghasilkan C bernilai positif. Salah ya, karena di sini eksoterm. Tadi kita juga udah sepakat eksoterm, artinya dia delta H-nya bernilai negatif ya. Yang D, reaksi A menghasilkan C berlangsung melalui 3 tahap reaksi. Nah, tadi sudah kita sepakat ada 2 tahap yaitu A menghasilkan B dan B menghasilkan C. Berarti ini juga salah. Harusnya yang E benar. Coba kita cek. Perubahan senyawa B menjadi C disertai dengan pelepasan kalor. Oke. Apakah eksoterm pelepasan kalor? Iya, ini eksoterm. Dia melepaskan kalor. Berarti jawabannya benar. Jadi jawabannya adalah E. Oke.
Oke, itu dari soal UK1 dari soal nomor 1 sampai nomor 10. Kita udah bahas ya 10 soal. Next nanti kita bakal lanjut lagi ke UK2 mungkin. Oke, cukup di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.